Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Kristus, di dalam acara santapan rohani. Sebelum kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, dan Allah yang penuh anugerah, kami bersyukur kepadamu. Dan pada saat ini kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu. Berikan firman-Mu kepada setiap kami, agar kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan kembali dengan firman Tuhan, dengan satu tema mujizat kuasa menyimpan firman Tuhan. Mujizat kuasa menyimpan firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Mazmur 119 ayat yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Di dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kuasa, mujizat dalam menyimpan kebenaran Tuhan itu sungguh luar biasa. Karena di dalam firman Tuhan ada janji-janji Allah yang akan diberikan kepada setiap orang percaya. Janji-janji Allah di dalam Alkitab. Alkitab ini isinya adalah janji Allah. Baik Alkitab Perjanjian Baru maupun Alkitab Perjanjian Lama, itu semuanya isinya adalah janji Allah. Itu sebabnya di dalam Alkitab ini ditulis ada Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu isinya sebagian besar adalah tentang janji Allah. Janji Allah kepada siapa? Janji Allah kepada umatnya, kepada orang kepercayaannya, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, di dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Aku menyimpan janji-Mu di dalam hatiku. Alkitab mengatakan supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Langkah yang pertama, langkah yang terbaik bagi orang percaya adalah senantiasa menyimpan janji-janji Allah. Kenapa? Karena janji Allah adalah janji yang akan selalu digenapi, akan selalu digenapkan bagi setiap orang percaya. Yesus datang ke dalam dunia. Seluruh kehidupannya adalah untuk menggenapkan janji-janji Allah yang sudah tertulis di dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab dalam Perjanjian Lama ada 39 buku. Dan sebagian besar itu semua mengandung janji Allah. Dan dalam Perjanjian Baru ada 29, ada 27 buku. Dan itu sebagian besar mengandung tentang penggenapan janji Allah dan tentang janji Allah. Penggenapan janji Allah apa yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Lama dan perjanjian Allah dalam Perjanjian Baru tentang hidup kekal, tentang kerajaan kekal, tentang kerajaan 1000 tahun damai, tentang kerajaan langit baru dan bumi baru, dan tentang kedatangannya pada kali yang kedua. Dan itulah janji-janji Allah yang dipegang
oleh setiap orang percaya. Ketika kita bisa memegang janji Allah, firman Tuhan mengatakan, aku tidak berdosa terhadap engkau. Yang pertama, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dosa itu sangat berkuasa, menguasai seluruh kehidupan manusia. Dan setan-setan lebih senang manusia itu dikuasai oleh dosa daripada manusia itu hidup yang senantiasa menyimpan janji Tuhan. Orang yang suka menyimpan janji Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kesempatan untuk menyimpan kesalahan orang. Orang yang suka menyimpan janji Tuhan tidak ada kesempatan untuk memiliki rasa sakit hati kepada orang lain. Orang yang senantiasa menyimpan janji Tuhan itu tidak ada kesempatan untuk memikirkan kesalahan orang lain. Mengapa? Karena yang ada di dalam hati hanya janji Tuhan. Yang kedua, orang yang senantiasa menyimpan janji Tuhan itu senantiasa ada satu kerinduan untuk belajar. Untuk belajar apa? Belajar tentang ketetapan Tuhan. Tuhan selain dia punya janji kepada setiap orang percaya, dia punya ketetapan-ketetapan yang harus dijalani oleh setiap orang, harus dilakukan oleh setiap orang. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-12 berkata, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarlah aku ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarlah aku untuk belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Bagaimana orang bisa mengerti tentang ketetapan Tuhan kalau tidak pernah belajar? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama, luangkan waktu untuk belajar firman Tuhan, belajar kebenaran Tuhan, karena kebenaran Tuhan merupakan satu-satunya untuk memiliki satu ketetapan Tuhan. Yang pertama, memiliki janji Tuhan, dan yang kedua, memiliki ketetapan Tuhan. Yang ketiga, bagi setiap orang yang senantiasa memiliki janji Tuhan, memiliki firman Tuhan, hidupnya akan ditumbuhi dengan ketentraman, ketenangan, dan damai sejahtera. Mari kita akan baca di dalam Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Ya. 32:17. Alkitab ini berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Janji Tuhan itulah kebenaran. Firman Tuhan itulah kebenaran. Ketika kebenaran Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan orang percaya, pastikan kebenaran itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita tidak akan berdosa kepada Tuhan. Dan yang kedua, akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu diberikan, akan bertumbuh secara alami, akan bertumbuh secara natural, akan bertumbuh secara ilmiah. Damai sejahtera akan bertumbuh ketika kebenaran itu ada dalam kehidupan kita.
Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Akibat kebenaran ialah ketenangan. Ya, ada pujian yang mengatakan hatiku tenang berada dekatmu. Ya. Hati kita bisa tenang ketika kita ada dekat dengan Allah. Hati kita tenang ketika hati kita ada firman. Ketika kita kacau, gundah gulana menghadapi satu persoalan, menghadapi satu masalah, buat satu ketetapan. Izinkan firman bertumbuh dalam kehidupan kita, supaya tidak tumbuh akar kepahitan, supaya tidak tumbuh kekacauan, supaya tidak tumbuh keributan. Kenapa ada akar kepahitan? Karena firman tidak bertumbuh. Ya. Pada suatu hari ada seorang konseling dengan kami. Saya ini banyak mengalami kepahitan. Loh, kenapa? Kepahitan dengan siapa? Kepahitan dengan istri. Lalu dengan siapa lagi? Kepahitan dengan menantu. Dengan siapa lagi? Banyak sekali. Mengapa? Karena kebenaran tidak bertumbuh. Ada banyak lagi yang ditumbuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Hidupnya dipenuhi dengan berbagai persoalan masalah terus bertumbuh dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kebenaran tidak bertumbuh dalam hidupnya. Izinkan firman Tuhan menjadi satu pertumbuhan. Pertumbuhan yang hakiki, pertumbuhan yang sungguh-sungguh mampu menghancurkan segala kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Akar kepahitan, dendam, sakit hati itu akan dihancurkan, akan dimusnahkan oleh yang namanya firman kebenaran. Yang ketiga, yang keempat, dan di tempat dan ketentraman. Yang keempat, ada ketentraman. Ya, ketika kita menyimpan kebenaran Tuhan di dalam hati kita, menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita, tidak ada dosa dalam hidup kita. Yang kedua, tidak di dalam kehidupan kita ada damai sejahtera. Yang ketiga, ada ketenangan, dan yang keempat, ada ketentraman. Bapak Ibu Saudara, itu akan menjadi bagian setiap kita ketika kita senantiasa menyimpan firman Tuhan, menyimpan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang tidak berdosa itu orang yang suka menyimpan firman Tuhan. Orang yang mengalami damai sejahtera itu adalah orang yang suka membiarkan firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita, mengalami ketenangan dan ketentraman. Pastikan bahwa hari ini Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang suka menyimpan kebenaran Tuhan, janji-janji Tuhan, suka membiarkan firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara akan mengalami yang namanya damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Saudara, hati saudara tidak tertuduh dengan yang namanya dosa, karena kuasa dosa dan kuasa maut sudah dikalahkan oleh korban Kristus di atas kayu salib gunung Golgota. Dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Dia menebus dosa kita. Dia sudah mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak berdosa. Karena dosa adalah menjadi satu jurang pemisah terbesar di hadapan Tuhan. Tuhan mengaruniakan damai sejahtera, ketentraman dan ketenangan ketika kita senantiasa menyimpan janji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan.
Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isinya, Allah yang memelihara kehidupan dengan kebenaran-Mu, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini. Biar jemaat menjadi jemaat yang senantiasa menyimpan janji-janji-Mu, dan janji-janji-Mu membuat jemaat-Mu menjadi jemaat yang tidak berdosa di hadapan-Mu. Dan ketika kebenaran bertumbuh, jemaat akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami ketenangan dan ketenteraman. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu, memberkati, menguduskan, dan melayakkan untuk anak-anak-Mu untuk menjadi orang-orang suka menyimpan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kami. Haleluya.